Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan daring yang pertama ini masuk bab baru yaitu tentang peluang. Untuk pertemuan pertama kita bahas dari sub peluang. Yang pertama adalah tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah aturan yang membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan dikarenakan hasilnya nanti akan berupa bilangan cacah. Jadi tidak mungkin negatif, tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan. Adapun beberapa metode pada kaidah pencacahan diantaranya yaitu yang pertama menggunakan metode aturan pengisian tempat yaitu filling slot, yang kedua menggunakan metode permutasi, kemudian menggunakan metode kombinasi. Nah, di sini nanti pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode tentang filling slot atau pengisian tempat. Untuk metode permutasi dan kombinasi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, berikut penjelasan untuk lebih lanjutnya. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Sebagai contoh, Gilang mempunyai 3 kaos yang warnanya berbeda. Ada putih, merah, sama biru. Juga memiliki 2 celana panjang yang berbeda warna, hitam sama coklat. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Jadi, ada berapa banyak kemungkinan? Yang pertama, cara penyelesaiannya adalah kaosnya bisa milih putih, celananya pakai yang hitam. Ini kemungkinan pertama. Putih, hitam. Pasangannya putih, hitam. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa pakai putih, bisa pakai coklat. Putih, coklat. Yang ketiga, kaosnya tidak putih, tapi pakainya merah. Merah, celananya pakainya hitam. Merah, hitam. Kaosnya pakai merah, celananya pakai coklat. Merah, coklat. Kaosnya pakai biru, celananya pakai hitam. Kaosnya pakai biru, celananya pakai coklat. Berarti kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Nah, dari metode di atas bisa kita simpulkan bahwa banyaknya Gilang memakai kaos dan juga celana ada 6 cara. Bisa kita pakai cara cepat di mana kaosnya ada 3, ada 3 tipe ya, 3 warna, dan celananya ada 2 warna. Tinggal kita kalikan aja, 3 kali 2. Banyak cara menggunakan kaos kali banyak cara menggunakan celana panjang. Kita lanjutkan untuk aturan perkalian. Apabila suatu kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam H1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam H2 cara, tahap 3 dapat berlangsung atau terjadi dalam Q3 cara. Demikian seterusnya. Bisa sampai tahap 4, tahap 5, dan seterusnya. Hingga sampai tahap ke N. Bisa berlangsung dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1, kali Q2, kali Q3, kali dan seterusnya sampai Qn dengan cara berbeda. Kalau tahapnya sampai 3 ya Q1, Q2, Q3. Kalau tahapnya sampai 5 ya Q1 kali Q2 kali Q3, Q4 sampai Q5. Kalau sampai N berarti dikalikan sampai Qn. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Dari 8 siswa ini dipilih 3 saja untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara, di mana tidak boleh ada jabatan yang rangkap. Kalau sudah jadi ketua, tidak boleh menjadi sekretaris, tidak boleh menjadi bendahara. Begitu pula kalau sudah menjadi bendahara, tidak boleh menjadi ketua, tidak boleh menjadi
sekretaris, tidak ada jabatan yang kerangkap. Nah, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Dari 8 siswa itu, seluruhnya berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Dari 8 itu, kita bisa ngisi 8 kemungkinan, karena 8-8-nya punya hak untuk dipilih. Kemudian, apabila dari 8 ini sudah terpilih 1 orang untuk menjadi ketua, maka langkah berikutnya kita mengadakan pemilihan untuk menjadi sekretaris. Untuk menjadi sekretaris, karena 1 sudah menjadi ketua, maka kandidatnya tinggal menjadi 7. Karena 1 tadi sudah menjadi ketua, berarti berkurang 1, menjadi 7 kandidat. Dari 7 kandidat tadi, dipilih 1 untuk menjadi sekretaris. 1 sudah terpilih, maka kita lanjutkan ke pemilihan yang berikutnya, pemilihan bendahara. 1 sudah diambil untuk jadi ketua, 1 sudah diambil menjadi sekretaris, berubah menjadi 6. Dari 8, dipilih dari 8 kemungkinan, diambil 1 menjadi ketua, jadi tinggal 7. Dari 7 itu dipilih 1 untuk menjadi sekretaris, jadi tinggal 6. Nah, dari 6 ini nanti yang akan kita pilih salah satu untuk menjadi bendahara. Ini bisa kita ambilkan sebagai Q1, ini tadi Q2, ini adalah Q3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Maka, banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS adalah Q1 kali Q2 kali Q3. Atau 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 336 cara atau kemungkinan. Nah, ini untuk metode yang ketiga untuk masih di filling slot, yaitu aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 hasil kemungkinan yang berbeda. Dan seterusnya sampai ke N dengan PN kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut adalah P1 tambah P2 tambah P3 sampai ditambah PN dengan cara berbeda. Kalau caranya ada 5, maka ini P1 tambah P2, P tambah P3, tambah P4 sampai tambah P5. Kalau sampai N, maka ditambah sampai PN. Sebagai contoh, Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Putra, seorang pelajar SMK, mempunyai 3 alat transportasi yang bisa dikendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain, sepeda, itu ada sepeda mini dan sepeda gunung. Sepeda motor, ada yang merek Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil, ada yang model kijang, sedan, kijang, maupun pick up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, penyelesaiannya adalah alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yaitu bisa pakai sepeda, bisa pakai sepeda motor, atau pakai mobil. Jadi tidak mungkin kita pakai semuanya. Jadi kita pakai adalah salah satu dari semuanya. Salah satu dari sepedanya ini, salah satu dari sepeda motor, salah satu dari mobil. Nah, pilih salah satu. Bisa sepeda, atau sepeda motor, atau mobil. Nah, tidak mungkin Putra mengendarai lebih dari 1 kendaraan di waktu yang bersamaan. Banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyaknya cara mengendarai sepeda
ditambah banyak cara mengendarai dari sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil, yaitu 2, karena sepedanya ada 2, sepeda mini sama sepeda gunung, ditambah 3, sepeda motornya ada 3, Yamaha, Honda, ataupun Suzuki, serta 3, ini dari mobilnya ada 3, sedan, kijang, sama pickup, berarti ada 8 cara. Nah, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang notasi faktorial. Contohnya N, anggota himpunan bilangan asli. Notasi N tanda seru ini dibaca dengan N faktorial. N tanda seru ini dibaca dengan faktorial. Diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Jadi dari N sampai 1, berarti menurun sampai 1. Atau kalau secara rumus, kita tulis seperti ini. N faktorial itu sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali N-4 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Ya tidak harus 3, 2, 1, pokoknya sampai 1. Diartikan sebagai 1 faktorial, itu nilainya juga 1. Nah ini faktorial khusus ya, di mana 1 faktorial itu juga 1. Nah 0 faktorial itu juga nilainya adalah 1. Jadi 1 faktorial dan 0 faktorial itu nilainya sama, yaitu sama-sama 1. Sebagai contoh, 1, tentukan nilai dari 5 faktorial. 5 faktorial itu bisa kita cari dengan cara kita kalikan. 5 menurun sampai 1, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Hasilnya adalah 120. Nanti kalau 6 faktorial berarti dari 6 sampai 1. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Kalau 10 faktorial berarti dari 10 sampai 1. 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Yang kedua, tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, untuk penjumlahan seperti ini tidak bisa kita langsung jumlah menjadi 2 tambah 3, 5 faktorial, itu salah. Cara perhitungannya adalah faktorialnya ini dihitung terlebih dahulu, baru nanti kita jumlahkan. 2 faktorial tambah 3 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Tambah 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 jawabannya 2. 3 kali 2 kali 1 jawabannya 6. 2 kali 6 adalah 12. Nah, penulisan notasi faktorial bisa kita sederhanakan, sehingga nanti bisa dapat mempermudah perhitungan. Contoh, misalkan 7 faktorial. Apabila kita tulis menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu terlalu panjang, maka bisa kita sederhanakan ke angka yang kita kehendaki. Misalkan 7 kali 6, kita menghendaki hanya sampai angka 6. Berarti 7 kali 6 sampai angka 6 dikasih tanda faktorial. Jika kita menghendaki cuma sampai ke angka 5, maka bisa kita tulis 7, 6, 5, sebelah kanan 5 dikasih tanda faktorial. Jika kita menghendaki ingin sampai ke angka, maaf ini salah, ini harusnya 6. Nanti diperbaiki ya, ini 6. Sampai angka 3, maka nanti jadinya 7, 6, 5 kali 4 faktorial. Kalau hanya sampai 4 faktorial ya, mohon maaf. Ralat. Kalau kita cuma menghendaki sampai 4 faktorial, maka di sini nanti jadinya 7, 6, 5, 4 faktorial. Nah, contohnya, jika ada perhitungan seperti ini, 20 faktorial per 18 faktorial, atau 20 faktorial dibagi 18 faktorial. Apabila 20 faktorial ini kita jabarkan sampai 1, itu nanti akan terlalu panjang. Begitu pula untuk 18 juga akan terlalu
panjang. Sehingga penulisan 20 ini, 20 faktorial bisa kita sederhanakan saja. Sampai yang sama seperti yang bawah. Karena ini sampai 18, maka 20-nya ini kita juga jabarkan mentok di 18. Jadi nulisnya adalah 20 kali 19 kali 18 kasih tanda faktorial. Per 18 faktorial. Nah, 18 faktorialnya itu tinggal disederhanakan. Coret. Habis. Tinggal 20 kali 19. Jawabannya adalah 380. Nah, itulah untuk materi pertemuan hari ini tentang metode pencacahan atau kaidah pencacahan dan notasi faktorial. Berikut latihannya. Tolong dikerjakan di kertas maupun di buku. Nanti hasilnya difoto, dikirim di Google Classroom. Jangan lupa nanti dikasih nama untuk lembar jawabnya tadi. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.